Nah, ini Podcast itu bagus nih. sebagai agent. Ini bagus nih. Hah? Klaim itu apa, John? Klaim itu? Itu waktunya showtime kan. Nah, jadi maksudnya saatnya kita nunjukin siapa kita gitu, kemampuan kita, servisnya kita. Kantong duit. 3, 2, 1. Yuk kita ngobrol. Halo teman-teman sekalian. Pada video episode Yuk Kita Ngobrol kali ini, saya kedatangan temen ya yang sangat sukses di dunia finansial, khususnya di insurance. Ya, teman saya ini masih muda, jadi saya panggilnya Bro Johnny, ya, Johnny Leo namanya. Nah, beliau ini di insurance udah belasan tahun, nanti kita tanya tepatnya, dan beliau sangat sukses sekali. Nah, kita akan belajar sama-sama kisah sukses beliau seperti apa, supaya teman-teman dapat inspirasi, terutama menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Oke, kita panggil saja. Halo, Johnny. Halo Kak. Ya, John, apa kabar John? Baik Kak, puji Tuhan baik. Baik ya, oke. Nah, teman-teman, saya mau kenalin nih, namanya Johnny Leo. Nama lengkapmu apa, John? Johnny Leo ya, John ya? Johnny Leo. Johnny Leo. Nah, John, Ya. Johnny bisa cerita ke teman-teman ya di video kali ini. Ya, sekarang ini Yes. Johnny profesinya sebagai apa tepatnya, John? Saya insurance agent Kak. Saya bisnis Insurance asuransi lah. agent. Oke, di asuransi ya. Johnny udah Ya. berapa tahun di asuransi? Saya udah 13 tahun Kak di bisnis asuransi dari tahun Widih. 2007 Maret. 13 tahun, John. 13 tahun. Dahsyat. Dari Ini tanggal namanya 21 Maret 2007. waduh, sampai hafal. Luar biasa. Makanya customer-customer kamu suka ya join sama kamu ya. Soalnya tanggal 22 Maretnya ulang tahun saya. Oh, oke. Ya, nah, jadi teman-teman Anda bisa bayangkan ya, seorang agent insurance 13 tahun itu nggak gampang loh setia. Ya, 13 tahun di satu profesi, artinya profesi itu pasti menguntungkan buat Johnny. Betul ya, John ya? Betul Kak. Oke. Dan di satu Nah, perusahaan Kak. wah, itu satu perusahaan. Wah. Ya kan? Oke. Jadi maksudnya nggak pindah-pindah perusahaan dari tahun Oke. 13 tahun saya stay Di satu perusahaan ya. konsisten. Oke. Nah, nanti saya akan tanya lebih lanjut soal profesi Johnny. Cuman sekarang ini saya mau tanya dulu nih, John. Ya, profesi insurance kan tentunya sangat tough ya profesinya ya, John ya. Ya, dibutuhkan seorang entrepreneur yang tangguh menghadapi penolakan, ya kan. Terus tanda kutip kan nggak ada bosnya, ya John ya. Nah, Yes. apakah memang Johnny latar belakangnya dari seorang entrepreneur, ya, atau apa? Nah, coba John, kamu cerita dong John, latar belakang kamu, keluarga kamu gimana, dulu gimana, biar kita nyambung nih John ngobrolnya. Ayo, silakan John, cerita John. Oke, iya. Nah, jadi dulu saya kan lulus kuliah tahun 2003 gitu kan. Ah. Nah, waktu itu saya lulus kuliah, saya cuma pernah kerja 1 hari doang Kak, jadi karyawan. Nah, kenapa? Karena begitu saya pulang kerja, hari pertama saya ngelamar kerja dan saya diterima kerja, hari pertama saya masuk kerja, pulangnya saya ngeliat mama saya batuk darah. Gitu kan. Nah, jadi dia kasih lihat satu baskom, itu ada ada tisu-tisu semua, tisu-tisu berlumuran darah lah. Mama saya bilang bahwa dia habis batuk darah, dan ternyata habis kita ke dokter mama terdiagnosis sakit kanker paru-paru. Nah, waktu itu kan saya mikir kalau misalnya saya harus hari pertama kerja besok minta cuti ya pasti akan susah banget lah. Lagi pula saya kan satu-satunya anak yang ada di rumah karena kakak-kakak saya ada di Australia. Jadi saya harus jagain mama. Jadi daripada saya minta cuti, langsung saya minta resign karena saya pikir saya pasti akan butuh waktu yang banyak buat jagain mama. Nah, semenjak saya resign, karena saya tahu saya butuh income dan saya butuh waktu yang fleksibel buat jaga mama. Nah, saya jalanin profesi multi level marketing Kak. Nah, jadi sempat saya 3 tahun di multi level marketing. Oh, berapa Habis orang itu grupmu? Di multi level marketing berapa orang? Oh, dulu 3 tahun grup saya ada 5.000 downline Kak. Wih, ngeri. Oke, Ya, lanjut. Nah, abis itu setelah 3 tahun di multi level marketing itu, baru tahun 2007 saya join di insurance dan sampai sekarang saya ada di insurance. Oh, oke. Jadi kamu juga bukan dari latar belakang memang pebisnis entrepreneur ya, biasa aja lah ya sebenarnya. Cuman karena kamu terdesak nggak mau kerja, jadi akhirnya
nggak bisa kerja, nggak mau kerja, punya waktu bebas ya John ya, buat orang tua jadi ya John ya. Nah John, dari sekian banyak profesi John, ya, setelah kamu tidak lagi di industri network marketing, kenapa kamu memilih di sektor asuransi? Karena industri ini saya ngeliat bahwa kita bisa bantu orang ya Kak. Saya ngeliat banget betapa setiap kali saya bisa menyelesaikan klaim orang gitu kan, lihat muka mereka yang tertolong, itu ada sebuah kepuasan tersendiri lah. Oh, kamu sering tuh, sering menangani klaim itu sering kan? Biasanya kalau klaim susah tuh biasanya. Enggak lah, klaim itu adalah saatnya kita showtime kan. Klaim itu adalah saatnya kita nunjukin. Nah ini bagus nih, ini bagus nih. Klaim itu apa John? Klaim itu waktunya showtime kan. Showtime. Maksudnya saatnya kita nunjukin siapa kita gitu, kemampuan kita, servisnya kita gitu. Nah, jadi klaim adalah sebenarnya buat setiap agent itu adalah showtime-nya mereka. Waktu dimana mereka tunjukin bahwa dia agent yang beda loh, dia agent yang tanggung jawab loh, dia agent yang kualitas loh. Nah jadi pada saat klaim itu adalah sesuatu yang dimana setiap agent adalah waktunya mereka showtime gitu. Oke. Nah jadi waktu maksudnya sebelum saya jadi agent, setiap kali kita datang ke rumah sakit, nengokin teman yang sakit, paling kita datang bawa apa sih Kak? Bawa buah, bawa roti, makanan, kan? Ya paling bawa itulah. Nah tapi saya ngeliat bahwa sebenarnya yang paling ditunggu-tunggu sama orang-orang yang di rumah sakit itu adalah kedatangan agentnya gitu. Yang bawa formulir klaim atau bilang sama dia tenang aja, klaimnya udah selesai. Nah sebenarnya itu yang paling bikin senyum mereka, paling merekah. Itu gitu, langsung sembuh tuh John. Iya betul Kak. Nah jadi sebenarnya saya ngeliat bahwa profesi ini ya ini bener-bener ya, maksudnya kita bisa bantu orang at their lowest di terendah mereka. Jadi showtime itu bukannya pamer-pamer waktu closing, waktu dapat uang banyak ya? Oh, bukan dong. Showtime itu bukan pada saat kita award, penghargaan, jalan-jalan, itu bukan showtime. Showtime adalah pada saat kita ngurusin klaim dan kita berhasil menyelesaikan klaim. Itu adalah showtime-nya agent. Gue dengernya merinding nih John. Waduh, pertama kali nih gue denger kayak gini nih. Ya, dari seorang agent asuransi ini. Nah, berarti dengan mindset kamu seperti ini John ya. Makanya nggak heran ya John ya. Kamu banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengambil perlindungan proteksi dari kamu ya John ya, selama ini ya John ya? Ya puji Tuhan lah Kak, puji Tuhan. Oke, berarti kamu hidup 13 tahun ini full dari sektor insurance? Betul Kak, saya nggak ada bisnis lain, saya nggak ada pekerjaan lain, nggak ada yang lainnya lah. Cuman suami istri kita berdua berada di bisnis yang sama, di insurance bisnis. Oke, nah kan suami istri jalan bareng nih John, ya kan? Mau tanya, sering berantem nggak John? Berdua aja. Oh enggak dong. Ya gimana caranya? Kan ribet tuh John, ribet banget tuh. Suami istri di satu kerjaan tuh nggak gampang loh John. Enggak lah, justru saya bingung ribetnya di mana Kak gitu kan. Nah, soalnya mungkin itu cuma masalah komunikasi lah ya gitu. Nah, tapi belakangan saya sama istri kita udah mulai bagi tugas lah. Jadi istri mulai lebih aktif di selling, saya lebih banyak aktif di recruiting gitu kan. Recruiting agent maksudnya bangun tim ya. Betul gitu kan. Nah, kalau dulu kita jalannya semua sama-sama selling, sama-sama recruiting, ya kita do it together gitu kan. Nah, jadi ya kita komunikasikan semuanya gitu kan. Nah, jadi maksudnya ya karena kita punya waktu banyak buat komunikasi kan kita kerjanya bareng, jalannya bareng. Di rumah bareng, di kantor bareng, training bareng, semua bareng. So ya maksudnya ada waktu yang banyak buat komunikasi lah. So mungkin karena dia mendengar apa yang saya dengar gitu, dan akhirnya ya kita pemikirannya agak sepaham, dan apalagi kita udah sama-sama di bisnis ini 13 tahun kan. Nah karena itu mungkin ya nggak banyak lagi perbedaan-perbedaan gitu. Ya, jadi justru makin asik ya, makin nyatu justru ya. Betul gitu kan. Kan informasi yang kita dapatkan sama, jadi point of view-nya, sudut pandangnya kurang lebih relatif sama lah. Berarti salah satu tips supaya suami istri bisa langgeng kerja bareng ya John ya. Justru betul gitu kan, karena kan ada orang yang bahasa kasihnya time kan. Masuk ya, kalau di sini ya kita bisa kasih time lah, kita bisa kasih keluarga. Nah, selain kasih waktu sama istri, tentunya kan banyak penghargaan. Kamu kasih penghargaan dong ya sama istri ya. Nah, pencapaian tertinggi kamu apa nih John di insurance John? Ya sebenarnya pencapaian tertinggi yang maksudnya semua orang tahu ya, yang universal gitu kan ya, adalah MDRT gitu kan. Nah tahun lalu kita couple MDRT, jadi maksudnya saya MDRT, istri MDRT, jadi artinya kita sama-sama bareng. Nah, prestasinya beda-beda, masing-masing berprestasi artinya kan ya. Masing-masing achieve target MDRT gitu loh. Jadi biasa kan salah satu, nah kita dua-duanya MDRT gitu. Nah John, tadi kan saya udah dengar nih ya, salah satu hal mengenai showtime ya John ya. Nah,
Saya mau tanya John, coba ada nggak kisah klaim yang bikin kamu merinding John? Yang bikin kamu puas banget John jadi agent insurance John? Coba apa John? Klaim saya sendiri kali ya Kak? Iya, wah klaim kamu sendiri, coba kamu cerita. Ya, biar pada merinding nih orang. Ya, klaim terbesar yang pernah saya selesaikan adalah klaim saya sendiri sejujurnya. Berarti jadi, kamu pernah sakit ya John ya? Ya, jadi Januari 2020 ini saya didiagnosis sakit anemia aplastik. Nah, sakit anemia aplastik itu adalah di mana sumsum tulang belakang saya itu nggak bisa produksi darah. Nah, jadi saya gila perasaannya Dracula gitu kan. Dracula kan butuh darah kan. Kalau nggak ada darah dia nggak makan, dia mati gitu. Nah, ya saya kayak Edward Cullen lah. Jadi nggak bisa, ya saya butuh darah, cuman ya saya pakai cara halus saja. Saya pakai transfusi darah. Jadi setiap minggu saya perlu transfusi darah gitu. Oke. Nah, saya transfusi HB dan saya transfusi trombosit, dua-duanya saya perlu gitu. Nah, jadi saya transfusi darah itu bisa setiap minggu. Nah, jadi karena trombosit saya itu orang normal 150.000, saya pernah trombosit saya sampai 3.000, 5.000, dan kalau trombosit serendah kecil banget. Ya, itu udah bleeding lah ya. Jadi maksudnya dari gusi saya keluar darah, lidah saya pecah, meletup keluar darah gitu kan. Nah, jadi udah bleeding, udah pendarahan. Nah, dokter bilang ini harus transplantasi. Nah, mau transplantasi pada saat saya dan nggak bisa ditangani di Indonesia. Teknologi transplantasinya belum ada. Dokter, waktu itu saya pertama kali dirawat di rumah sakit di Indonesia dulu, dan dokter begitu ambil sum tulang belakang saya, di biopsi sum tulang belakang saya, dokter bilang wah ini anemia aplastik, nggak bisa di Indonesia, mesti ditangani di Singapura. Saya ke Singapura, dokter Singapura bilang transplantasi, dan dokter Indonesia pun bilang harus transplantasi. Cuman karena background keluarga saya itu nggak ada keluarga, maksudnya yang satu ayah satu ibu gitu kan. Jadi saya nggak punya donor keluarga, jadi saya harus cari donor dari luar. Nah, pas COVID kayak begini, saya nggak mendapatkan donornya Kak. Dan jadi abis itu saya mesti menjalankan kayak semacam kemoterapi atau imunoterapi gitulah. Nah, saya habisin waktu 1 bulan di Singapura. Total biaya pengobatannya selama 1 bulan di Singapura itu kurang lebih sekitar 2 miliar lah, di atas 2 miliar. Aduh, ngeri banget. 2 miliar. Dan sesudah itu pun saya masih harus makan obat sampai 6 bulan ya. Sampai 6 bulan saya harus konsumsi obat. Setiap harinya itu 2,5 juta Kak. Jadi total berapa tuh biaya dari Januari sampai dengan sekarang itu sampai Januari sampai Juni ya, sampai Juni itu Juni-Juli lah, sampai Juni-Juli itu biayanya kurang lebih udah habis 3 miliar Kak, semua biaya pengobatannya. Dan sekarang 3 miliar itu kamu sama sekali nggak keluar duit buat bayar 3 miliar itu berarti? Spesial enggak. Di cover semua sama asuransi. Waduh, tepuk tangan dulu dong John. Luar biasa gitu. Nah, John, berarti John ya, apa kisah ini membuat kamu apa John? Coba, apa yang kamu belajar dari kisah ini selain belief kamu makin kuat ya terhadap bisnis kamu ini? Apalagi yang kamu dapat pelajaran apa John? Ya, saya jadi ingat begini bahwa life is never flat gitu kan. Nah, life is never flat lah gitu lah. So itu katanya Citato kan. So kita harus preparation, harus persiapan. Nah, karena kalau sudah terlambat, nah persiapan itu selalu di awal. Karena kalau sudah di belakang itu penyesalan gitu kan. Nah, saya bersyukur bahwa bulan Agustus tahun sebelumnya 2019 saya udah sempat upgrade polis saya. Gitu kan. Nah, saya sudah ambil kartu yang sesuai tagihan, dan saya di insurance-nya saya ambil asuransinya Prudential. Saya ambil programnya itu yang asuransi kesehatan itu Black Card PPH Plus yang Gold Bay. Oh, berarti kamu 13 tahun ini di Prudential ya, berarti 13 tahun ini ya. Betul, saya di Prudential, saya di Prudential gitu kan. Nah, dan saya bersyukur di Agustus 2019 Prudential launching program PPH Plus-nya Black Card-nya, dan saya upgrade ke kartu Gold Bay-nya PPH Plus Prudential. Dan ketika saya upgrade, makanya saya bisa di cover sesuai tagihan. Nah, kalau kemarin itu Prudential nggak launching program PPH Plus-nya, mungkin nggak di cover sesuai tagihan, betul gitu. Karena dulu belum ada yang sistemnya cheapest one bedroom. Nah, ketika itu sudah di cover. Nah, so saya cuma belajar satu hal kayak gini, bahwa persiapan itu
penting gitu. Nah, jadi maksudnya saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan pakai klaim sebesar itu gitu. Nah, memang sih sebelum-sebelumnya soalnya saya masih donor darah, saya masih nge-gym gitu kan, saya makan sehat gitu. Saya suka pikirnya biasa aja ya. Iya, pikirnya biasa aja ya. Ya, saya juga nggak minum-minum. Saya totally maksudnya saya normal lah, maksudnya hidup saya biasa aja gitu kan. Nah, tapi itu aja masih bisa kena gitu. Oke. Nah, jadi untung saya ada insurance gitu. Nah, kalau misalnya saya nggak ada insurance gitu kan, itu akan gawat banget. Nah, jadi orang suka bilang pakai asuransi rugi lah. Nah, tapi saya punya prinsip gini, maksudnya lebih baik punya asuransi tapi nggak pernah ngeklaim. Karena selama 16 tahun itu relatif saya nggak pernah ngeklaim loh. Saya 16 tahun jadi nasabah Prudential, relatif saya nggak pernah ngeklaim. Tapi dan sekalinya ngeklaim habis 3 miliar. Tapi lebih baik kita punya asuransi dan nggak pernah ngeklaim daripada pada saat kita harus ngeklaim kita nggak punya asuransi, itu jauh lebih repot. John, jadi sekarang saya mau nanya nih John. Berarti kan kamu juga membangun tim ya John ya? Ya, nah sekarang kenapa kamu bisa 13 tahun supaya orang-orang confident kan di masa COVID ini kan juga kita harus open minded juga kan ya. Nah, kebetulan teman-teman saya bukan di insurance ya. Johnny di insurance. Coba John, mengapa Johnny, apa yang Johnny bisa kasih pandangan ke teman-teman ya, terutama yang lagi masa resesi. Buktinya Johnny bisa survive dan bisa tanda kutip hidup Tuhan kasih yang wow, yang lebih dari cukup di masa-masa ini. Nah, coba John, cerita John. Ya, bagaimana bisnis di insurance buat kamu sendiri? Nah, so yang saya suka dari bisnis ini adalah bisnis ini kita percaya tentang namanya whole person concept ya Kak. Jadi kita hidup itu nggak cuma sekedar buat cari uang, kejar uang dan sebagainya, enggak lah. Nah, saya bersyukur bisnis ini kasih saya kesempatan untuk jadi anak yang lebih baik gitu kan. Nah, kenapa? Karena pada saat mama saya sakit kanker paru-paru itu kan, saya satu-satunya anaknya yang bisa selalu setiap kali ke dokter dan ngurusin mama saya di rumah sakit, nemenin mama saya di rumah sakit. Itu saya satu-satunya anaknya yang available. Kenapa? Karena kakak-kakak saya semua kerja kantoran. Gak gampang buat mereka dapetin cuti. Apalagi kedua kakak saya ada yang kerjanya di luar negeri kan. Nah, jadi gak gampang buat mereka buat jagain mama saya. Nah, jadi saya satu-satunya anak yang bisa jagain mama saya, urus mama saya ke dokter dan sebagainya. So, bisnis ini kasih saya kesempatan buat jadi anak yang lebih baik. Yang kedua, bisnis ini kasih saya kesempatan jadi suami yang lebih baik lah. Ya, kayak yang tadi lah, kita jalanin bisnis ini berdua, kita komunikasi lancar. Pada saat istri saya harus melahirkan kedua anak saya, dua-duanya itu saya ada di sebelah dia. Nah, bisnis ini kasih saya kesempatan buat jadi ayah yang lebih baik lah. Jadi saya bisa punya waktu buat anak-anak saya, ambil rapot saya bisa ada. Di sana semua banyak ibu-ibu yang bapak-bapak nggak banyak. Nah, tapi bapak-bapak ya, saya salah satu bapak-bapak yang hadir buat nemenin anaknya ambil rapot dan sebagainya. Happy wife, happy life ya. Happy wife, happy life ya. Happy wife, happy life Kak. Dan satu hal yang luar biasa adalah ketika kemarin saya sakit Kak, saya 6 bulan saya treatment pengobatan kan. Jadi relatif saya nggak bisa kerja dong. Tapi income saya nggak stop loh. Maksudnya Prudential nggak cut komisi saya, Prudential nggak cut off riding saya, semua dibayarkan gitu kan. Nah, maksudnya saya bisa punya that flexibility of time yang belum tentu kalau orang kerja kantoran mereka bisa punya flexibility time seperti itu gitu kan. So bisnis ini kasih kita time lah, bisnis ini kasih kita yang paling berharga yaitu waktu kita. Nah, jadi bagi teman-teman nih ya yang hari ini juga masih bingung di masa-masa pandemi, ya, nah Anda boleh berpikir ya, dan coba siapa tahu Anda bisa menjadi insurance sebagai bisnis kamu, bener ya teman-teman ya. Nah, coba John, nomor HP kamu berapa John? Sebutin John. Jadi kalau ada yang mau kontak bisa langsung WA kamu John. Nomor HP bisnis kamu berapa? WA 827 3882. Oke, sekali lagi ulangin John. 0812 827 3882. Oke, nah jadi teman-teman saya dorong nih ya, saya kenal Johnny. Ya, sangat dedicated ya. Jadi cerita tadi sudah menunjukkan kualitasnya Johnny. Nah, John, sekarang saya mau nanya ini John, ya, kamu menghandle penolakan gimana John? Nah, so penolakan itu biasa lah ya. Semua bisnis pasti ada penolakannya, gitu kan? Karena nggak ada yang nggak ada penolakan, gitu kan? Nah, jadi kayak misalnya kita lihat toko handphone di Roxy aja sebelah-sebelahan toko handphone Kak. Gitu kan, nah jadi kenapa kita mesti takut gitu kan? Nah maksudnya kan kalau misalnya orang datang ke mau beli handphone nih, dia datang gitu kan, terus kita tawarin dia
handphone, dia beli ke toko sebelah. Ya kan itu semua terjadi. Semua bisnis pasti ada penolakannya. Sama semua, jadi satu saat menurut saya ya, maksudnya bisnis ini resikonya cuma satu, yaitu penolakan. Nggak ada kerugian finansial. Nah kalau orang bisnis konvensional, nah kerugian mereka itu bentuknya rupiah loh Kak, bentuknya kerugian materi loh, finansial loh. Kalau bisnis kita cuma yang penting jangan baper aja gitu kan. Sama kayak petinju lah, nggak mungkin kita jadi petinju, kita maunya cuma ninju doang kan, tapi nggak kena tinju. Nah kena tinju adalah resikonya seorang petinju. Dan kalau jadi agen asuransi memang ya resikonya adalah penolakan. Kan nggak mungkin kita jadi petinju cuma mau ninju doang nggak kena tinju. Nah sama lah, bisnis nggak mungkin kita cuma closing doang, pasti some will, some won kan. So what? Someone else is waiting kan. Nah jadi, dan menurut saya is okay asal kita jadinya jangan baper aja, karena karena nggak ada kerugian finansial di sana. Beda sama yang bisnis konvensional ya, yang kalau kita gagal proyek kita artinya ada kerugian bahan baku, kerugian operasional, overhead dan sebagainya. Nah John, sekarang kamu boleh nanya ke saya juga ya. Kamu nanya apa nih sama saya nih, gantian. Kalau kamu mau nanya ke saya ya. Oke Kak, sebenarnya kalau untuk kita nih sebagai profesi agen asuransi, sebenarnya kalau pakai digital marketing itu relevan nggak sih Kak? Funneling itu bisa nggak sih buat agen asuransi, buat jualan asuransi ataupun rekrut gitu? Nah sekarang John, pertanyaan sederhana ya, kenapa orang mau beli asuransi sama kamu? Ya dia karena mereka kenal saya. Nah berarti mereka believe, mereka like, mereka trust. Ya, kita sebut BLT. Ya. Jadi semakin banyak orang yang BLT sama kamu, believe like trust, tanda kutip mereka bisa dengan mudah memberikan BLT kepada kamu, bantuan langsung tunai. Sorry bercanda. Ya, jadi poinnya adalah membangun BLT itulah yang dikerjakan di dalam digital marketing. Gitu. Jadi kalau kita melihat digital marketing buat agen asuransi sederhana aja, yaitu membangun BLT. Nah, artinya Johnny gimana cara membangun BLT? Nah, Johnny bisa berikan konten-konten yang memperlihatkan apa yang kita ngobrol tadi. Kekuatan kamu, karakter kamu, mindset kamu, cara kerja kamu, ya kan? Dan bagikan itu sesering mungkin di dalam tanda kutip yang namanya kolam di sosial media, John. Gitu. Nah, jadi kalau di kolam sosial media kamu jumlahnya tanda kutip ya, followernya, fansnya, kalau saya sebut kalau kolam kan ikan tuh ya. Ya, kalau followernya, fans tanda kutip ikannya itu jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu, artinya kan orang believe like trust sama kamu sebagai expert di insurance. Berarti kalau nanti dia pengen, ya dia kan pasti ingetnya Johnny, gitu. Karena sama kayak saya juga, sebelum saya pribadi di Johnny ngambil insurance, saya lihat dulu orangnya siapa. Karena kalau saya barangnya bagus, orangnya nanti besok 2 bulan lagi saya klaim nggak ada kan susah, ya kan John? Ya kan? Nah jadi sebenarnya sederhananya itu John. Ya sederhananya bukan yang ribet-ribet, adalah membangun BLT, believe like trust, ya John ya. Nah, John, jadi John, apa pertanyaan terakhir nih John, ya? Ada nggak John message pesan-pesan ya buat orang-orang yang nonton video ini, terutama untuk mereka? Saya percaya bahwa banyak orang yang lagi khawatir John masa depannya di era pandemi. Ya, semua planning yang sudah tersusun rapi, impian yang sudah game plan sudah matang, tiba-tiba hancur porak-poranda ya gara-gara pandemi ini. Nah John, kira-kira ada nggak message kamu buat mereka John? Ya nggak apa-apa nih Kak, promosi sekalian. Oh iya nggak apa-apa dong, langsung. Nah jadi ya kita harus lihat lah ya, maksudnya orang kadang-kadang suka bilang passion gitu kan, passion. Tapi kita kadang harus berpikir juga passionnya apakah masih relevan dengan kondisi saat ini gitu kan. Dan atau maksudnya start with what you have. Nah apakah yang what we have saat ini masih relevan dengan kondisi pandemi seperti ini gitu kan. Nah karena di bisnis pandemi seperti ini gitu, nah orang yang passionnya di traveling atau yang memang dia punya skillnya di traveling tetap nggak banyak workout dalam kondisi
COVID seperti ini. Nah, so mungkin kita harus lihat bahwa market saat ini perlunya apa, market saat ini need-nya apa. Mungkin di sana kita akan lebih efektif dan produktif bisnis kita. Dan menurut saya saat ini yang relevan, yang masih bisnisnya cukup oke, ya kesehatan, makanan masih oke. Dan ada beberapa bisnis yang growing justru pada saat era COVID dan pandemi seperti ini. Dan menurut saya insurance adalah salah satu bisnis yang saat ini juga justru growing. Saat ini people perlu alat perlindungan diri juga, yaitu selain masker, hand sanitizer, dan juga face shield, mereka perlu health insurance buat protect. Jadi daripada kita berpikir negatif, khawatir, ya John ya, jadi ya why not kita melihat peluang, ya satu kendaraan yang memang harus adaptif terhadap masa-masa ini gitu ya John ya. Betul Kak. Oke John, thank you ceritanya. Dan saya ingat banget yang namanya Showtime nih John. Showtime Kak. Ya, jadi semakin banyak orang Showtime, artinya semakin banyak orang yang senang, happy mendapat pertolongan di John gara-gara kamu dan tim kamu di John. Ya, oke John, kita say hello sama-sama kepada audiens kita. Jangan lupa kalau Anda nonton di Facebook, ya Anda join di Facebook grup Kantong Duit, di Instagram follow di Kantong Duit, kalau di YouTube Anda subscribe di YouTube Kantong Duit. Oke teman-teman, sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu. Bye.